Selama hampir 1 abad, satu nama identik dengan fotografi, Kodak. Perusahaan ini bukan sekadar produsen. Mereka adalah penjaga memori, pengukir sejarah visual keluarga dan dunia. Nama Kodak terukir dalam setiap bingkai foto yang merekam momen penting kehidupan. Mereka membangun kerajaan yang kokoh di atas fondasi film seluloid. Bisnis film dan pencetakan foto adalah mesin uang yang luar biasa menguntungkan. Kodak adalah pemimpin pasar yang tak terbantahkan, raksasa yang tampaknya tak tergoyahkan. Namun, di balik kejayaan itu, benih revolusi diam-diam tumbuh di dalam laboratorium mereka sendiri. Pada tahun 1975, seorang insinyur brilian Kodak bernama Stephen Sasson menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ia membangun kamera digital portable pertama di dunia. Penemuan ini adalah terobosan monumental. Sebuah kamera yang merekam gambar tanpa film, menyimpannya secara elektronik. Ini adalah masa depan fotografi, lahir di jantung perusahaan yang hidup dari masa lalu. Alih-alih merangkul penemuan revolusioner ini, reaksi internal Kodak justru dipenuhi keraguan dan ketakutan. Para eksekutif melihat kamera digital bukan sebagai peluang, melainkan ancaman. Ancaman terhadap bisnis film yang sangat menguntungkan. Ada kekhawatiran mendalam tentang kanibalisasi. Bagaimana mungkin mereka memperkenalkan produk yang akan menghancurkan penjualan film, sumber pendapatan utama mereka? Ketakutan ini melumpuhkan visi mereka terhadap potensi masa depan. Maka, alih-alih meluncurkan dan mengembangkan teknologi digital ini secara agresif, Kodak memilih jalan yang tragis. Mereka menyimpan penemuan itu, menganggapnya sebagai proyek sampingan atau ancaman yang harus dikelola. Mereka gagal melihat bahwa teknologi ini bukan hanya alternatif, melainkan evolusi tak terhindarkan. Mereka berpuas diri dalam kenyamanan bisnis film yang mapan. Mereka percaya dominasi mereka begitu kuat sehingga perubahan besar tidak akan datang dengan cepat. Keyakinan ini menjadi jebakan mematikan. Sementara Kodak ragu-ragu, dunia terus bergerak. Pesaing yang lebih kecil, lebih gesit, dan lebih berani mulai merangkul teknologi digital. Perusahaan elektronik dari Jepang yang tidak terbebani oleh bisnis film tradisional melihat peluang besar. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan kamera digital. Mereka memahami bahwa kemudahan berbagi, menyimpan, dan melihat gambar secara instan adalah masa depan. Gelombang digital mulai terbentuk. Perlahan tapi pasti, gelombang digital itu berubah menjadi tsunami. Penjualan film mulai menurun drastis. Konsumen beralih ke kamera digital yang semakin canggih dan terjangkau. Kodak yang terlambat bereaksi tertinggal jauh. Mereka mencoba mengejar, tetapi momentum sudah hilang. Pesaing telah menguasai pasar digital yang dulu mereka ciptakan benihnya. Kerajaan film Kodak runtuh dengan cepat. Kisah Kodak adalah studi kasus klasik tentang kegagalan beradaptasi. Ini adalah peringatan pahit tentang bagaimana ketakutan akan kanibalisasi dapat membutakan perusahaan terhadap peluang terbesar mereka. Inovasi yang tidak diadaptasi bisa menjadi bumerang. Tragedi Kodak mengajarkan kita bahwa kepuasan diri adalah musuh inovasi. Bahwa masa lalu yang menguntungkan tidak menjamin masa depan. Dan bahwa terkadang, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan berani menghancurkan model bisnis Anda sendiri sebelum orang lain melakukannya. Ini adalah kisah tentang raksasa yang jatuh, bukan karena kurangnya inovasi, tetapi karena ketakutan untuk merangkulnya. Sebuah pelajaran abadi bagi setiap bisnis di era perubahan yang konstan.